Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, sesepuh dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Hingga saat ini Allah anugerahkan nikmat taufik, nikmat yang sangat besar. Kita bisa mendirikan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan mencari ilmu. Sholawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Imam Ahmad ibn Athaillah berkata di dalam kitabnya Al-Hikam, min alamati iqamatil haqqi laka fi syai' idamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataij. Tanda Allah mendudukkan kamu pada sesuatu, yakni Allah tempatkan engkau di dalam sesuatu itu disertai dengan tercapainya hasil. Hikmah ini bicara kedudukan kita sebagai hamba Allah, hamba yang dikehendaki oleh Allah dengan berbagai macam ragam profesi pekerjaan dan lain sebagainya. Ketika Allah berkehendak, maka Allah tempatkan orang itu dalam tempat tersebut, pekerjaan apapun, karena Allah berkehendak, tapi disertai dengan hasil. Jelas maksudnya, idza aqamal haqqu ta'ala abdahu fi halatin la yastaqbahu syar'u wa la yadhmuha fala yanbaghi lahu al-intiqal anha binafsi. Ketika Allah Ta'ala mendudukkan seorang hamba dalam satu keadaan pekerjaan yang ini tidak dicela oleh syarak, artinya sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan ajaran Allah pekerjaan itu, maka jangan sampai seseorang minta pindah hanya karena keinginan dirinya, bukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Contoh yang sangat gampang, seseorang punya pekerjaan tukang bakso misalnya. Alhamdulillah, dia tidak tinggalkan ibadah, ngaji masih bisa, dan kemudian dapat hasil ma'isyah, kehidupan, nafkah untuk keluarganya cukup. Maka jangan sampai minta pindah menjadi kontraktor. Karena belum tentu ketika orang pindah dengan dirinya, dia mengalami ketenangan. Jangan-jangan sholatnya hilang semua, ngajinya juga ketinggalan. Jadi betapa Syekh Ibnu Athaillah merinci, karena banyak orang yang ingin pindah pekerjaan karena sawang sinawang, rumput tetangga lebih hijau. Saya kayaknya kalau jadi kontraktor ini sehari bisa sekian, keuntungannya sebulan sekian.
Ini bakso, si jualan bakso ada keuntungannya, tapi saya ingin naik keuntungannya. Ini nafsu, khawatir nanti bakso ditinggalkan profesinya, kontraktor nggak jadi. Akhirnya dia tidak punya pekerjaan. Hamba yang dikehendaki oleh Allah itu adalah hamba di mana dia tenang dalam pekerjaan itu, tidak melawan syariat dan bisa mencukupi keluarganya. Atau di perkantoran orang, kayaknya kerja saya cuma bawahan saja, saya pengen jadi kasih kabar, sawang sinawang dia. Padahal saat itu Allah tempatkan seseorang pada kedudukan itu, di mana Allah ridho. Ridhonya apa? Salamatuddin, agama ini selamat. Dia tidak tinggalkan ibadah, sholat, ngaji pun. Jangan-jangan kalau jadi yang lain, sama sekali blank dia. Berbeda kalau orang itu melakukan sesuatu yang haram, wajib saat itu juga pindah. Atau pekerjaan itu dicela oleh syariat, oleh syarak, maka dia harus pindah. Jangan nunggu nanti. Ya gimana? Nanti anak istri gimana nih? Karena sistem seperti itu, saya tidak bisa lepas, sistemnya rada miris-miris, catut sana catut sini, pindah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala langsung saat itu. Inilah yang dimaksud dari doa kita, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang benar menurut Engkau, ya Allah. Kalaupun keluar, keluarkan aku di tempat keluar yang benar. Artinya Allah yang berkehendak mengeluarkan seseorang itu, bukan dirinya, nafsunya. Ada orang yang sudah merasa tenang dengan keadaan pekerjaan itu, lalu dia mengeluh kepada Allah, ya Allah, saya ini hanya ingin sehari makan 2 kali, makan roti aja 2 kali. Kok sampai pekerjaan seperti ini? Dia tidak punya keluarga kan? Akhirnya karena ada peristiwa tertentu, lalu dia menjadi tertuduh padahal dia tidak melakukan, ditangkap, masukkan ke penjara, maka dia dapat 2 potong roti pagi dan sore hari. Dia nyesel sama Allah, ya Allah, bukan ini yang saya kehendaki, ya Allah, ampun ya Allah. Alhamdulillah, dia bisa dikeluarkan dari penjara itu karena salah tangkap sebenarnya. Jadi ini contoh mengingatkan kita, jangan sampai kita minta pindah ke pekerjaan yang lain karena nafsu kita. Allah cukupkan saat ini ada orang yang memang punya pekerjaan sedikit, tapi cukup keluarganya, untuk kebutuhan keluarganya. Ibadah dia lakukan terus, termasuk pensiunan misalnya. Jadi Allah cukupkan, alhamdulillah. Atau dia ngajar ngaji, ternyata Allah cukupkan kehidupan rumah tangga, nafkahnya. Allah yang mencukupkan itu. Jangan sampai melihat orang lain lagi ngajar ngaji, kayaknya enak itu jadi bisnismen. Wah, sudah kalau begitu saya sambil bisnis, ngajinya acak-acakan, bisnisnya juga nggak karuan.
hancur semua dia karena nafsunya ini. Jadi ada orang yang di alam asbab bergaul dengan sebab-sebab, ada orang yang di alam tajrid Allah cukupkan dia. Allah yang mencukupkan. Ya kafi, duhai Allah yang mencukupkan hambanya. Jangan sampai seseorang itu mengeluh, karena mengeluh itu tanda dia tidak bersyukur, kufur nikmat. Rasul pernah bersabda, takun qani'an ashkarun nas. Jadilah kamu orang yang qanaah, menerima, maka kamu menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Tidak ada keluhan pada diri kita, karena ketika ngeluh berarti kita tidak memposisikan Allah sebagai Tuhan kita, dan kita tidak tahu posisi kita sebagai hamba. Ini semua sudah Allah kehendaki. Gimana yang dipindahkan oleh Allah itu? Misalnya tempat pekerjaannya digusur atau kena banjir, maka dia pindah dari tempat itu ke tempat lain. Di tempat lain ternyata sudah ada yang profesinya seperti itu, dia bisa pindah ke profesi lain. Karena memang Allah yang berkehendak memindahkan dia ke pekerjaan tersebut, bukan berdasarkan hawa nafsu dia. Falmudkhala sidqa an tadkhula fi syai' billah. Ketika kamu masuk ke tempat masuk yang benar, artinya kamu memasuki sesuatu itu dengan pertolongan Allah, dengan ridho Allah, dengan kehendak Allah. Sehingga karena kehendak Allah, maka hati ini tenang. Alhamdulillah, dapat sedikit juga cukup, hati ini tenang, alhamdulillah. Tidak ngegerangsang. Apa ngegerangsang itu? Ini bahasa ngegerangsang. La binafsik, bukan dengan dirimu sendiri. Wal mukhraja sidq an takhruja minhu billah. Kalaupun kamu keluar ke tempat keluar yang benar, yang dimaksud adalah Allah yang mengeluarkan itu. Pindah dari satu profesi ke profesi lain karena kehendak Allah. Alhamdulillah, Allah pindahkan saya ke sini, kehendak Allah. Apa cirinya kehendak Allah? Pertama, kita mensyukuri pekerjaan yang kita miliki itu. Kalaupun kemudian kita mau nambah profesinya sedikit-sedikit, tenang, ketenangan. Ketenangan itu mahal. Banyak orang yang punya penghasilan banyak tapi hatinya tidak tenang. Jangan-jangan pekerjaannya adalah berdasarkan nafsu. Atau ada pekerjaan yang melawan syarak, ketentuan ajaran Allah. Maka rasa bersalah yang membuat dia tidak bisa tidur. Karena fitrah kita ini baik, manakala tidak baik, maka ini tidak built-in. Jadi organ tubuh kita itu akan ada alarmnya. Karena hakikat manusia itu baik fitrahnya. Manakala dia tidak melakukan baik sehingga sifatnya sementara, dia kemudian tidak tenang, segera taubat, maka ketenangan akan didapatkan kembali. Rasa bersalah ini yang menghantui, yang kalau orang terus-menerus, ini bisa stres, depresi berat, dan bisa bunuh diri dia. Karena tidak tahu ilmunya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim.
Jika seseorang melakukan perbuatan keji atau dia menganiaya dirinya sendiri, berbuat dosa, menganiaya diri kita, zalim. Rabbana zalamna anfusana. Kakek kita Nabi Adam ketika tergelincir memakan buah khuldi menyatakan Rabbana zalamna anfusana, duhai Tuhanku, kami telah menzolimi, menganiaya diri kami. Nah, apa kata Allah? Zakarullah, segera ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, maka kemudian mereka mohon ampun atas dosa yang dilakukannya itu. Tahu Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa seseorang yang dilakukan, ketika tahu ilmu Allah Maha Pengampun, maka jangan pernah tangguhkan. Segera mohon ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dia tidak mengulangi lagi dosa itu. Bukan berarti orang tidak melakukan dosa, tapi pada dosa yang dilakukannya itu, dosa A, dia tidak ulangi lagi. Ternyata suatu saat dia terpleset dengan dosa yang lain, segera untuk tobat lagi. Kenapa? Karena orang yang bertobat dari dosa, kamal la dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi at-taib, orang yang bertobat kepada Allah, sama seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi kalau ada pekerjaan, profesi yang dilarang oleh Allah, segera saat itu intikal, pindah. Allah Maha Kaya. Jangan sampai keluarga kita, darah daging kita memakan barang yang haram, maka kemudian akan jadi daging yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah posisi hamba. Jadi istiqomah. Dan ini karomah yang besar, seperti kajian minggu kemarin. Karomah yang agung adalah istiqomah, dia terus menerus. Kalaupun dia jadi murid, terus jadi murid. Jangan saya kayaknya pengen jadi guru, nafsu dia. Padahal posisinya masih murid. Nanti Allah yang berkehendak menjadi guru. Jangan berdasarkan dirinya sendiri, karena nanti pasti Allah tidak ridho dan akhirnya orang itu tidak mendapatkan ketenangan. Fa idza aqama al-haqqu ta'ala fil asbab fala takhruj minha binafsik. Kalau Allah sudah dudukkan seseorang kamu itu di dalam sebab, jangan pernah keluar binafsik dengan nafsumu itu. Karena ini akan menjadi lelah. Melihat tetangga, kayaknya dia punya ini, punya itu. Lalu dia pindah aja lah. Mah, ini pekerjaan ini, profesi ini tidak membawa keuntungan yang banyak. Lihat tetangga, peralatan rumah tangganya bagus, sawang sinawang, tidak tahu ketenangan batinnya. Allah sudah kasih cukup dia. Beda kalau kekurangan, tidak mencukupi keluarganya, maka minta sama Allah untuk dicukupkan, sehingga nanti Allah pindahkan profesinya di mana cukup menafkahi keluarganya.
Jadi mendapatkan hasil di samping salamatuddin, agama ini selamat, dia juga mendapatkan hasil pekerjaan itu. Jangan sampai kemudian saya tenang, ternyata anak istri nangis semua karena tidak dapat rizki. Tidak ada ma'isyah, kehidupan, pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu. Ini yang kemudian tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bilang, tenang mah, anak-anakku Allah yang cukupkan. Meskipun bapak seperti ini Allah cukupkan. Iya, Allah yang mencukupi, tapi Allah famsu fi manakibiha wa kulumir rizki. Rizki Allah itu ambil, kamu berjalan di muka bumi sampai lorongnya. Manfaatkan nikmat Allah, keluar dari rumah, mencari pekerjaan yang halal. Alhamdulillah dapat sekian ribu, alhamdulillah. Ketika kita mensyukuri la in syakartum la azidannakum. Niscaya Allah akan tambah ketenangan, sehingga tambah kemudian ide kreatif dia. Yang ini selalu orientasinya adalah apa yang dikehendaki oleh Allah, apa pekerjaan yang tidak melanggar aturan syarak, masuk ke dalamnya, sehingga nanti Allah tuntun, Allah bimbing. Berarti dia masuk ke tempat masuk yang benar. Ada doanya ya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyara. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar. Masuk tempat masuk yang benar menurut Allah, tempat keluar yang benar menurut Allah. Artinya dikehendaki oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Famkus, maka ketika Allah tempatkan engkau di tempat di mana agama selamat, hasil cukup untuk keluarga, maka diamlah di sana hatta yakhrujakal haqqu ta'ala, sehingga Allah keluarkan engkau bi isyaratin syarihatin min saikhika, dengan isyarah yang jelas dari gurumu, au min hatifin min indi rabbik, atau ada suara ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tuntun saja menuju pindah ke pekerjaan yang memang tidak melawan syariat syarak. Jadi bisa kalau punya guru lewat guru. Ada isyarat dari guru. Ini guru yang arif billah ya, yang sudah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau guru yang ngajar ngaji ini belum, masih sama-sama kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada hatif, jadi suara min indi rabbik, dari sisi Tuhan. Halus suaranya, awas ya, jangan sampai suara itu menunjukkan pada pekerjaan yang diharamkan, itu suara setan, bukan suara bisikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal murad bin nata'ij ma yatarattabu alaihi min a'ta'i haqqih al wajib. Dan dimaksud dengan hasil ini yakni tercukupinya ya keluarga. Allah Subhanahu wa ta'ala cukupkan keluarga kita, atau kita mampu wa'id amul ja'i, termasuk juga memberi makan orang yang lapar misalnya ya.
Wasitrul iryan, atau memberi pakaian terhadap orang yang tidak punya pakaian. Ini lebih jauh lagi. Min anwa'il ihsan, dari berbagai macam kebaikan. Dulu Syekh Ibnu Athaillah ketika belajar ilmu zahir, pengarang kitab Hikam ini mengungkapkan ingin pindah kepada gurunya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Maka Syekh Abul Abbas Al-Mursi, tetaplah engkau dalam mempelajari itu, nanti Allah akan pindahkan dan engkau akan menjadi ulama zahir dan batin. Alhamdulillah Syekh Ibnu Athaillah penguasaan terhadap ilmu zahir, hadis, tafsir, fikih, usul fikih, dan kemudian dia menjadi ulama batin yang memahami rohani, ahli ilmu tasawuf atau sufi dia. Jadi di samping seorang fakih, ahli hukum, juga dia ahli tasawuf, ahli dalam rangka mensucikan jiwa kita agar kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tasawuf itu lagi-lagi diingatkan, ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita mendekati Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan cara kita tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa kita, rohani kita, membersihkan hati kita. Karena Allah itu baik, Allah itu suci, maka Allah tidak menerima kecuali yang baik dan yang suci. Bersihkan hati kita. Di antaranya lewat ilmu malam hari ini, dalam konteks profesi, bahwa kesucian pekerjaan kita, manakala agama itu selamat dan cukupnya untuk nafkah keluarga kita. Itu minimal. Lebih jauh nanti bisa membantu orang lain. Agamanya selamat, sholat tidak ditinggalkan, ngaji juga. Kalau sampai pekerjaan itu menjadikan sholat ditinggalkan, minta sama Allah, bahkan pindah langsung, tidak usah minta. Berarti pekerjaan itu membawa kemudaratan terhadap agama. Kalau kita protes pada pekerjaan yang sudah diberikan oleh Allah, itu namanya su'ul adab. Buruk adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itulah yang Allah kehendaki saat ini. Bahwa nanti kita akan pindah, kita minta nanti sama Allah, bukan berdasarkan nafsu kita. Nanti Allah yang pindahkan, ketenangan kita makin terus, nafkah kita pun makin bercukupan terhadap keluarga kita. Ini yang harus muncul pada kita, ya. Atau posisi kita, kalau tadi profesi, posisi kita saat ini, kedudukan kita seperti apa? Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan, kalau kita ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, maka tanyakan pada hatimu bagaimana engkau memposisikan Allah. Selama ini ada orang yang ingin tahu kedudukan saya di sisi Allah seperti apa. Tanyakan pada diri kita masing-masing bagaimana kita memposisikan Allah di hati kita, dalam hidup kita. Kalau Allah selalu nomor satu, ridhonya nomor satu, maka kedudukan kita di sisi Allah pun tinggi. Bukan ridhonya manusia. Karena ridhonya manusia itu adalah ghayatun la tudrak, tujuan yang tidak pernah akan tercapai. Mustahil manusia satu komplek ini setuju semua, mustahil. Itu pasti ada yang tidak setuju. Sehingga ulama menyatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia itu tujuan yang tidak pernah tercapai.
Tapi kalau ridho Allah adalah kita menjalankan apa yang Allah ridhoi, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Kalau kita ingin tahu kadar kita di sisi Allah, kedudukan kita, saya ini kira-kira menurut Allah ini mulia atau enggak? Bagaimana kita memposisikan Allah dalam hidup kita? Dalam hidup. Alhamdulillah, dalam hidup saya selalu saya mengikuti aturan Allah. Insya Allah posisi kita pun di sisi Allah akan tinggi kita. Jangan pengen kita posisi di hadapan manusia. Nanti akan tasonnu orang, akan membuat acting karena pengen dipuji, dan itu lelah sekali. Karena ingin mendapatkan kepuasan manusia. Termasuk saat ini ya, ini pilkada, kalau Allah berkehendak, Allah titipkan. Baik gubernur, bupati, ataupun wali kota. Bahwa kita ikhtiarnya adalah ikhtiar yang sesuai dengan syarak. Jangan sampai ikhtiar yang tidak sesuai dengan syarak. Orang diboni satu-satu. Ini sesuai dengan syarak atau tidak? Membeli suara. Orang kadang tidak terasa karena nafsunya ingin mencapai tujuan, menghalalkan segala macam cara. Kita ada niat baik, cara pun disesuaikan dengan baik. Kondisinya, lihat kondisinya. Caranya yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan syarat. Kan itu anti. Ya. Jangan mau dikasih-kasih itu. Alhamdulillah, tasyakur bin nikmah. Karena ini tugasnya sebagai pembimbing skripsi. Kalau ada mahasiswa itu, jangan kalau sudah selesai semua, tidak ada hubungan administrasi, kalau kamu mau ngasih, itu waktunya. Kalau kamu mau ngasih, itu namanya tasyakur. Tapi kalau kamu masih kuliah, masih ada hubungan administrasi dengan dosen secara formal, maka jangan pernah ngasih-ngasih. Khawatir dosennya kaboten, berat nanti. Alhamdulillah ya, mencoba itu. Jadi mencoba kita punya integritas kepribadian kita. Inilah orang yang punya sudut pandang sendiri, tidak ikut-ikutan. Ini baru dibon segitu saja sudah milih. Milihlah karena orang itu baik. Viral kebaikannya. Jangan karena yang lain. Sehingga ini disebut dengan etika universal. Saya memilih sesuatu karena sesuatu itu baik pada dirinya sendiri. Jadi umum. Bukan karena baik saya nanti akan dapat sesuatu, bukan. Tapi karena baik pada diri sesuatu itu. Jadi universal umum. Nah, orang kalau tidak terpelajar, tapi masyarakat komplek juga terpelajar. Banyak yang menerima itu, bahkan jadi makelarnya. Jangan sampai begitu. Tanyakan istafti qalbik, tanyakan, minta fatwa terhadap hatimu. Kalau ini menggoncangkan, maka berhenti. Jangan. Na'udzubillahi min dzalik. Khawatir karena sudah ngasih, maka kemudian dia melakukan sesuatu
yang menzolimi orang sudah dikasih ini nggak apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik, yang seperti itu. Allah kehendak kita ikhtiar sebaik mungkin, niat yang baik, ingin mendampingi pemimpin dengan cara yang baik. Kalau Allah berkehendak, maka Allah dudukkan. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak dudukkan itu. Terima qanaah, kita menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kemudian kita melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada semacam tumaknina ya di dalam hati kita, ketenangan. Dan ini semua makom, semua kedudukan ini harus lewat ilmu, amal, dan hal. Kita tahu. Makanya kenapa kita harus ngaji, kita tahu syariatnya seperti itu. Nanti amalnya, perbuatan kita, halnya. Fa'awaluhu ilmun wasanihi amalun wasalisuhu halun. Jadi yang pertama ilmu, kemudian amal, yang kedua adalah kondisi batin kita. Ingin naik posisi kita di sisi Allah. Terus itu. Ini bukan profesi, tapi kedudukan kita di sisi Allah. Lakukan dengan ilmu, amal, dan hal. Sehingga membuahkan karakter pada diri kita. Karakter baik. Kalau orang sudah punya karakter itu menjadi habitus gitu. Sudah menempel, tertanam di dalam diri seseorang itu. Habitus baik gitu ya, bukan habit tapi habitus. Ini karakter yang sudah mendarah daging baik. Sehingga orang nyaman ya, melakukan kebaikan itu. Karena seakan-akan sudah menyatu inheren dengan dirinya sendiri. Inilah seharusnya yang ditanamkan pada anak-anak kita kuliah, sekolah. Walaupun kau punya tujuan pekerjaan yang memang Allah ridho. Kita tanamkan dengan cara penanaman itu lewat keteladanan dari orang tuanya. Karena ini yang paling berhasil dibandingkan lisanul maqal. Jadi bahasa ucapan, lisanul hal afsalu min lisanil maqal. Bahasa perbuatan itu lebih fasih daripada bahasa ucapan. Bahkan bisa ditunjukkan ke anak-anak kita tuna, orang pekerjaannya halal, dia ibadah tidak ketinggalan. Ini langsung bisa menempelkan karakter pada anak itu lebih cepat. Nah selama ini karakter munculkan lewat pengajaran, lewat pemahaman, tapi tampak kemudian dibawa ke keteladanan. Teladan orang tua tercermin dalam kehidupan, dilihat oleh anaknya. Oh, pekerjaan bapak saya ini apa? Kelihatan. Dan ini nanti yang akan membentuk lingkungan, membentuk anak itu. Artinya ini sistem ya. Jadi struktur lingkungan itu kemudian nanti akan membentuk kepribadian seorang anak. Ada seorang ahli itu ya, dari non-muslim nyampaikan itu. Karakter jelek itu dari lingkungan yang jelek. Ada contohnya menarik ya, meskipun contohnya itu kayak karikaturan gitu. Perlu saya kutip. Jadi ada seorang bayi yang lahir dalam keadaan tangannya menggenggam.
sampai 6 bulan terus dia menggenggam saja tangannya. Dibawalah ke dokter, disuntik, ternyata tetap menggenggam. Berbagai macam cara tetap menggenggam. Lalu tanya sama orang tuanya, apa pekerjaannya? Kenapa anak sampai gini? Saya itu malu, Dok. Karena profesi saya sebagai orang tua itu sebagai copet. Nah, kata dokternya, kenapa ibu nggak ngomong dari tadi, bapak nggak ngomong dari tadi sehingga tidak saya suntik. Kalau tahu profesinya keluarga itu copet. Ini karikatural ya, bukan contoh nyata. Nah, dokternya ngeluarkan dompet begitu. Ternyata si anak umur 6 bulan itu tangannya ngebuka begitu. Pas ngebuka keluar cincin. Ternyata sejak keluar dari kandungan, dikeluarkan oleh dokter kandungan, ngambil cincinnya dokter kandungan, jadi menggenggam terus. Ini contoh orang yang betapa keluarga lingkungan itu, ini akan membentuk terhadap anak-anaknya itu. Seperti itu karikatural ya, diungkapkan oleh tokoh intelektual itu. Sehingga saya perlu contohkan gini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita di makom asbab, kedudukan kita masih bergaul dengan sebab-sebab, masih kuat pekerjaan, berarti memang Allah kehendaki di sana. Lanjutkan selagi pertama ini membawa ketenangan sesuai dengan syariat maksudnya, kemudian yang kedua bahwa ini mencukupi nafkah keluarganya. Tapi kalau kemudian ternyata kita sudah tidak kuat untuk melakukan pekerjaan, tapi Allah cukupkan, jangan kemudian kita minta pindah. Kayaknya bisnis nih, sudah tua-tua bisnis. Kayaknya ngojek nih tiap hari dapat, alhamdulillah, insya Allah masuk angin. Nanti iya, dia maksakan diri. Padahal Allah sudah cukupkan dia meskipun kayak begitu. Ada ya, contoh kayak kiai-kiai yang dia di pesantren misalnya, kiai kampung, Allah cukupkan, cukup. Jangan sampai kemudian kayaknya enak jadi bisnismen, itu sudahlah, berhenti saja jadi kiainya. Kenapa? Karena memang kurang, misalnya maksud saya penghasilannya, akhirnya dia ambruk, itu bahaya ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita masuk ke sini, ke hikmah ini, qala ba'du fi bahri tauhid ya. Wa inna ila rabbikal muntaha, ayat Al-Quran ini makna dalamnya kepada Tuhanmu ini adalah apa? Kesudahanmu, puncaknya. Inna ila rabbikal muntaha, wa inna ila rabbikal muntaha. Artinya hendaklah kita tenggelam dengan apa yang Allah kehendaki, yang berupa ihsan kebaikan Allah kepada kita, ngasih kekuatan, ngasih pekerjaan, ngasih ketenangan yang sesuai dengan syariat, dan kemudian ngasih kecukupan. Insya Allah ini ya, ini yang dimaksud oleh hikmah ini. Awas jangan sampai keluar dari pekerjaan, kalau pekerjaan itu sesuai dengan syariat, syarat, dan kemudian yang kedua mencukupi nafkah keluarganya. Kalau tidak cukup nafkah keluarganya, dia bisa minta sama Allah untuk bisa mindahkan ke pekerjaan yang lain. Kalau tapi cukup, jadilah qanaah. Kita menerima sesuatu, syukuri. Meskipun tidak cukup, syukuri dulu, kita lalu minta. Ini namanya adab, jangan sampai kita tidak
beradab bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mengingatkan untuk diri kita semua, dan kita bisa naik menuju apa yang Allah semakin ridhoi pada kita ini, sehingga kita menjadi hamba yang ditempatkan oleh Allah, menjadi hambanya yang sejati, hamba yang diridhoi Allah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.